Oke, Pak Sobirin. Yang satu, yang ibu-ibu udah ada? Ibu-ibu? Sudah disanjung-sanjung loh tadi yang terakhir. Ada ibu-ibu? Ada? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Selain Pak Sobirin? Mungkin masih malu-malu. Baik, silakan Pak Sobirin menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya dokter, terkait saya pernah baca dok, itu terkait bahwasanya salah satu rahasia kesehatan Rasulullah itu karena tidur di awal waktu dan bangunnya juga di awal gitu dok. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu dok, kalau misalkan kita dapat pekerjaan shift gitu atau pekerjaan overtime yang akhirnya memaksa kita untuk bekerja di malam hari, ini sering dicurhatkan ke saya oleh para security sebenarnya dok, dan itu secara tidak langsung pasti mempengaruhi kesehatan mereka, karena memang ya wajarnya manusia itu istirahat di malam hari dan pagi sampai sore harinya bekerja gitu. Nah untuk mengatasi hal itu dok, mungkin ada tips bagaimana biar kita tetap sehat dan terhindar dari sakit berkepanjangan meskipun kita kerja di malam hari gitu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobirin pertanyaannya. Ada lagi? Oh ya, Pak Subhan. Pak Ustadz Subhan Al-Banjari, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih dok. Ini sekarang itu kan ada penemuan baru ya. Saya nggak tahu apa penemuan atau mungkin metode baru yang disebut dengan pengobatan akhir zaman, gitu kan? Ya. Atau pas, gitu kan? Ya. Saya sering biasanya memang di dalam setahun tuh biasanya 2 kali lah atau 1 kali mengalami penyakit ispa itu ya. Jadi menyangkut tenggorokan, radang tenggorokan, kemudian demam, batuk-batuk itu kan. Nah, ada yang menarik. Dokter selalu menyarankan ketika kita berobat misalnya ke dokter Slamet atau ketemu dokter umum, selalu mengatakan perbanyak minum air hangat. Tetapi yang menarik lagi, pengobatan akhir zaman ini sebaliknya. Jangan minum air hangat, tapi berbanyak minum yang dingin-dingin. Nah, yang betulnya ini. Nah, jadi yang betulnya yang mana? Gitu ya. Dokter siapa itu? Di situ disebutkan bahwa ternyata Rasulullah itu tidur hanya 4 jam selama sehari. Dan Rasulullah biasa melakukan tidur siang sejenak. Jadi kalau kita mau mencoba membandingkan, Rasulullah kan suri teladan ya, uswatun hasanah. Ada nggak kita yang meneladani sunnah tidur dengan kuantitas 4 jam tapi tetap punya pencapaian, achievement, prestasi seperti yang mendekati lah, seperti Nabi? Gak ada. B.J. Habibie itu tidurnya 4 jam tapi tetap sehat ya. Untuk ukuran masyarakat umum Indonesia yang punya life expectancy sekitar 67 tahun yang terkini ya, ya ibu-ibu lebih panjang umur lagi ya, bisa sampai 70-an. B.J. Habibie itu meninggalnya umur 80. Ya semua pencapaian prestasi saya pernah nyampaikan di sini kan, semua karena katanya hitungan matematika umumnya kalau kita tidur selama 8 jam dan itu berarti 1/3 dari jatah hidup kita, maka ketika kita berumur 60 tahun sesungguhnya kita telah tertidur sebanyak 20 tahun dan kita hanya menjalani hidup secara efektif 40 tahun. Itu pun belum dipotong pilek, diare, demam dan sebagainya ya, yang kita tidak produktif ya. Nah, penelitian, bagaimana kata penelitian? Ini riset ya, riset yang dilakukan bertahun-tahun oleh ahlinya ya. Ya selama 6 tahun ya di Jepang dan di Amerika oleh seorang psikiater bernama Daniel F. Kripke. Ini saya sebutkan di buku saya. Ternyata angka ideal orang tidur menurut mereka, menurut dokter ini rata-rata itu adalah 6 sampai 7 jam seharinya. 4 jam masih dia anggap aman.
4 jam tidur. Tapi apabila orang tidur kurang dari 4 jam dan lebih dari 8 jam, sama-sama berbahayanya buat kesehatan. Kalau mau umur cepat pendek, kira-kira begitulah Pak Daniel bilang, maka tidurlah lebih pendek dari 4 jam soal durasi dan lebih panjang dari 8 jam. Ya, kalau kita tidur 8 jam juga kebugaran kita berbeda ya. Nah, Rasulullah benar, dia tidur cepat ya, Mbak Daisa, karena nggak ada budaya audiovisual seperti sekarang ya, digoda dengan medsos, digoda dengan HP ya. Aktivitas malam ketika listrik belum ada mungkin berbeda ya dengan sekarang. Tapi beliau akan bangun lebih cepat ya, tentunya sholat malam ya. Dan siang hari tidur sejenak. Jadi kita bisa berasumsi yang dipentingkan dalam tidur sebetulnya adalah mutu dan kualitasnya. Sekarang dikembangkan yang disebut teknik micro sleepy. Jadi bagaimana tidur dengan durasi yang singkat tapi mendapat manfaat yang maksimal. Itu yang perlu kita pelajari sebetulnya, teknik seperti itu. Kebetulan relevan juga dengan hidup saya. Saya 8 tahun adalah dokter bius yang hidup menjalani peran sebagai dokter bius di kamar operasi sendirian di Sangatta ini. Nauzubillah, bukan mau mengekspos diri dengan kelebihan yang aneh, bukan, tapi terpaksa saya jalani ya. Kalau saya boleh memilih tentunya saya nggak kepingin juga seperti itu ya. Ketika orang enak-enak tidur di malam hari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, saya menyetrika jalan di Yosudarso ini ya selama 8 tahun. Tidur saya hampir betul-betul nggak beres ketika itu. Dalam arti kontinuitas irama lebih parah mungkin dari penjaga malam itu. Karena saya paginya harus datang lagi ke rumah sakit umum. Nanti hari Jumatnya disuruh lagi ngisi acara seperti ini sama bapak-bapak ibu-ibu. Iya toh? Tapi ternyata karena itu keterpaksaan dan lama-lama saya mau nggak mau harus ridho, harus pasrah. Saya jalani dengan ikhlas. Alhamdulillah tidak terlalu berdampak sepertinya terhadap kesehatan. Asal ketika kita tidur kita mendapat kualitas tidur yang sangat baik. Alhamdulillah saya sangat mudah tidur. Jadi mudah tidur tuh bagus, bukan sedikit-sedikit tidur ya. Jadi ketika datang kantuk, nggak perlu durasi waktu lama, nggak perlu pakai Nina Bobo, nggak perlu pakai pengantar YouTube, nggak perlu nonton, sehingga bukan kita nonton acara tapi acara menonton kita ya. Itu sangat baik kalau orang yang gampang tidur ya. Dan ketika kita bangun tidur, kita bisa mengembalikan kembali semangat energi kita seperti biasa. Dan saya coba membandingkan, ini sekedar pengalaman empirik saja ya, nggak ada fakta ilmiahnya, belum diriset. Ketika saya sudah punya junior ya, partner dokter anestesi, ada 2 sekarang dokter anestesi, sehingga saya bisa bebas merdeka matikan HP sekarang. Kalau dulu saya ngasih materi gini di Muhammadiyah, di nggak bisa saya matikan HP karena kalau ada emergensi saya harus berangkat ke kamar operasi, saya batalin. Dan ketika saya sudah punya partner, saya kok merasa kesehatan saya kok lebih jelek daripada yang dulu. Dan produktivitas saya kalah dibandingkan yang dulu. Ketika saya bekerja itu selama 8 tahun di semua rumah sakit ya, sampai RSUD ya. Saya melayani kamar operasi itu semua. Makanya pasien siapapun kalau nanya saking jenuhnya, "Dok, ini ada dokter anestesi lain?" Ada, tapi slogannya 4L. Lu lagi. Pasti ketemu saya gitu ya. Dulu, kalau sekarang kan saya sudah berganti ya. Saya lebih produktif, saya bisa ngisi acara ke masyarakat, bisa silaturahim, bisa nulis buku ya, ada beberapa buku saya buat di kamar operasi. Tapi ketika saya punya waktu luang, hal-hal berharga seperti itu seperti hilang. Makanya saya ingat ini salah satu nasihat emas ya oleh guru saya ya. Pokoknya gini, intinya gini. Kalau kamu mau satu pekerjaan itu selesai, maka berikanlah pekerjaan itu kepada orang yang sibuk, katanya. Dan saya baru mengamini quotes itu ketika saya membandingkan masa di mana saya sibuk dengan masa di mana saya santai. Maka benar sekali Rasulullah mengatakan bahwa yang paling sering dilupakan, nikmat yang paling sering dilupakan oleh umat manusia itu 2 hal. Waktu luang dan kesehatan. Ketika kita waktu luang, kita ternina-bobokkan, kita mending sana, mending sini. Nah, kalau memang kita tidak beruntung berada dalam setting kita menjalani hidup seperti kelelawar ya,
di malam hari kita beraktivitas. Karena manusia itu sebetulnya dalam nomenklatur biologi adalah makhluk diurnal yang beraktivitas di siang hari. Sedangkan kelelawar adalah makhluk nokturnal yang mencari rezekinya di malam hari. Itu baru aktif semua hormon sarafnya itu di malam hari, justru lebih aware dia. Di siang hari kebalikan. Kita punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Tinggal bagaimana saja kita beradaptasi, belajar bagaimana kualitas tidur kita itu bisa maksimal, meskipun sedikit tapi maksimal. Nanti tinggal kita evaluasi kesehatan kita. Ada beberapa hal yang kita evaluasinya itu memerlukan tindakan-tindakan yang invasif ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang misalnya sudah masuk 40-an, tapi saya rasa kalau di YPPSB kan rutin ya, ada medical check up ya. Itu kan ada beberapa parameter yang kita tidak bisa tahu kan, misalnya gula darah kita, atau apa namanya bagaimana lipid kolesterol darah di dalam diri kita ya. Jadi Pak Daniel Kripke bilang tuh kalau orang bisa mengembangkan tidur 6 sampai 7 jam, 5 sampai 7 jam, maka disitulah rentangan tidur yang ideal. Nah, saya mungkin kasih tambahan satu lagi. Rasulullah kan kasih teladan kepada kita, kan nggak mengatakan berapa jam beliau tidur kan nggak. Jadi kan bukan satu kewajiban ya, berapa jam harus tidur. Kalau Nabi ada hadisnya, maka wahai umatku tidurlah kamu 4 jam, berabe kita ya. Terpaksa kita harus ngikutin seperti itu. Tapi kan itu masuk dalam kategori mungkin fleksibel ya, ruang-ruang fleksibel ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Cuma yang Nabi pernah ajarkan kepada kita adalah gaya tidur yang pernah diceritakan sampai ke telinga kita, cara beliau tidur, yaitu miring ke arah kanan. Meskipun dalam tidur itu kita nggak bisa kontrol lagi nanti mau endingnya bagaimana, apakah akan berakhir tengkurap atau miring belah kiri. Karena tidur itu juga mobile ya, orang tidur kan nggak posisi begitu aja. Nah, miring ke kanan ini kalau dari segi medis banyak sekali manfaatnya. Dari posisi organ tubuh kita ini tidak simetris kanan dan kiri ya. Kalau kita miring ke kanan, misalnya saluran pernafasan saja, itu di cabang trachea pernapasan kita ada 2 kan, ke kanan dan ke kiri. Yang ke kiri itu membentuk sudut, yang ke kanan lurus. Sehingga kalau untuk persoalan drainase, residu dahak, lendir, untuk gampang mengevakuasinya itu lebih gampang, lebih bagus ketika dia miring ke arah kanan dibandingkan ke arah kiri. Lambung kita itu adanya di sebelah kiri. Ya, kalau kita miring ke arah kanan, posisi lambung tuh alignment dengan saluran pencernaan di bawahnya, dan dia tidak tertindih dengan organ liver yang berat yang ada di sebelah kanan. Jadi semua apa yang dipraktekkan Nabi kalau kita gali, dan ini bukan otak-atik gato ya, tapi mencoba menggali hikmahnya, itu sangat banyak ya, hal-hal yang relevan dengan dunia sains. Mungkin komentar saya seperti itu, karena kalau kita lihat kehidupan satpam-satpam yang jaga malam, kayaknya juga mereka sehat-sehat aja ya. Sering absen nggak satpam-satpam itu? Kecuali dia mulai konflik dengan apa yang mereka jalanin, nggak menerima. Kalau mereka belajar menerima, ridho menghadapi itu, tinggal dia mensiasati bagaimana tidur di dalam waktu di luar jam kerja dia dengan kualitas tidur yang baik. Itu ada yang disebut micro sleepy. Mungkin itu ya buat Pak Sobirin. Mudah-mudahan nggak puas dan bisa mencari jawaban yang lebih baik. Untuk Ustadz Subhan, ada pengobatan akhir zaman pas. Kalau saya no comment ya terhadap pas, karena saya enggak tahu ya. Cuma pernah lihat dan pernah baca saja. Tekniknya seperti apa, yang ditawarkan manfaatnya apa, tata laksananya seperti apa, saya enggak tahu. Dan banyak sebetulnya di dunia pengobatan hal-hal yang disangkutkan kepada Nabi. Istilahnya apa istilahnya? Dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai tibun nabawi, itu sebetulnya juga bukan tibun nabawi. Tidak orisinil, makasih. Tidak orisinil berasal dari Rasulullah. Misalnya apa? Bekam. Benar, bekam itu dipraktekkan di masa Nabi dahulu ya. Tapi itu bukan pengobatan karya Rasulullah.
Dan itu bukan langsung mengatakan bahwa bekam sunnah, bekam nggak sunnah. Bekam itu dipraktekkan oleh orang-orang Tiongkok ya, kemudian ditransfer ke Yunani, kedokteran Galen, ditransfer ke orang-orang Arab ketika itu. Di zaman Nabi ada seorang Arab bernama Haris ibn Kaladah. Haris bin Kaladah ini adalah salah seorang terpelajar ya di Mekah ketika itu yang pergi belajar tentang kedokteran Galenik. Tapi kita tidak pernah menemukan satu cerita bahwa Haris pernah mengobati Nabi ya. Seandainya Haris ini juga adalah dokter kepresidenan ya, Nabi tidak pernah diobati oleh dokter kepresidenan. Dulu pernah ada Raja Mesir juga katanya mengirim tabib ya, dan tabib itu menganggur ya, karena sehatnya orang-orang ketika itu. Nah saya kemarin tuh, atau tadi pagi saya nulis cerita di Facebook tentang betapa ngawurnya kedokteran di masa Renaissance. Ini sekedar wawasan saja, cerita dokter kepresidenan saya jadi ingat. Jadi orang barat itu mulai bersinar lagi, itu kan abad ke-14 ya, masa Renaissance ya disebut ya, masa kebangkitan kembali pemikiran, kedaulatan pemikiran di dunia barat ya. Di sanalah banyak ilmu-ilmu lahir yang akan menjadi cikal bakal peradaban dunia modern. Banyak teknologi, riset-riset tentang dunia mesin, astronomi, fisika, kimia yang berkembang, dan ilmuwan-ilmuwan sampai sekarang kita kenal lah nama-namanya. Tapi sesungguhnya di masa itu yang masih berada di dalam zaman kegelapan adalah kedokteran. Tahu nggak presiden Amerika yang pertama? Namanya George Washington. Dia ketika sakit kena radang tenggorokan setelah selesai dari masa jabatannya sebagai presiden, didatangkan 3 orang dokter kepresidenan ke rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh dokter kepresidenan kepada George Washington ketika itu? Bukan ngobatin pakai antibiotik atau nganjurin minum air hangat ya, seperti anjuran-anjuran dokter modern sekarang ya. Tapi si dokter yang hebat ini, dokter kepresiden ini, malah melakukan apa istilahnya ya, plebotomi, mengambil darah yang ada di dalam tubuh George Washington sebanyak setengah liter, 500 cc, dikeluarin darahnya. Sama sekali nggak berkaitan dengan radang tenggorokannya. Sementara sakit tenggorokannya cuma dikasih salep, namanya Spanish IV salepnya. Ya tentu nggak sembuh si George Washington kan. Besoknya datang lagi dokter ngobatin dia, melakukan hal yang sama lagi, diambil lagi darahnya, malah dikasih obat pencahar supaya muntah, supaya diare. Bukannya sembuh, malah akhirnya dehidrasi George Washington. Diulangi lagi hari ketiga. Singkat cerita, George Washington meninggal. Sangat mungkin meninggalnya itu berkaitan dengan tata laksana yang salah ketika itu. Tapi ketika itu siapapun yang datang ke dokter pada zaman setting waktu itu, maka model pengobatannya seperti itu. Karena kedokteran tidak dibangun secara evidence base ya, berdasarkan bukti-bukti yang sahih, yang valid, yang terukur, yang teruji. Ya orang bisa mengklaim ini bisa ngobatin ini, bisa ngobatin ini, tapi terbukti, teruji nggak dalam kesempatan lain dengan populasi yang lain bahwa hasilnya sama. Untuk mengatakan bahwa minum air dingin tidak menyebabkan batuk pilek, betul nggak? Itu teruji kepada banyak orang. Karena kalau sekedar testimonial saja dalam dunia kedokteran tuh nilainya sangat rendah, nilai kebenarannya sangat rendah. Akhirnya George Washington meninggal dunia di usia 67 tahun. Dan tahu ketika dia meninggal dunia, datang lagi dokter kepresidenan. Apa yang disarankan si dokter? Kita hidupin ini presiden. Gimana caranya? Diusap-usap kulitnya supaya aliran darahnya lancar dan kita transfusi darah anak kambing. Ini cerita benar-benar nih, bukan guyonan. Nah, bayangin ketika itu betapa ngawurnya praktek dunia kedokteran di masa itu, di masa keemasan Eropa pertama sekali. Jadi mungkin ya, ini asumsi saya ya, di masa Renaissance itu perhatian para ilmuwan dunia akademisi itu tertuju pada di luar diri manusia, pada benda-benda, teknologi, ya, pada industri, bukan tertuju pada ke dalam. Sedangkan ketika Islam berkuasa di masa keemasannya, salah satu karya yang paling monumental adalah Kanun Fitib, Kanun Medicine, ya, Kanun Kedokteran, karya Ibnu Sina. Itu dibuat di tahun 1050-an. Ditulis oleh Ibnu Sina 1050-an, ada 5 volume. Dan tahu buku itu dipakai berapa lama, bahkan juga di dunia Eropa selama 700 tahun.
Jadi buku saya ini nggak ada artinya ya. Meskipun dia bestseller di Malaysia, meskipun masih beredar dan masih dibedah oleh acara-acara seperti ini ya. Bukunya Ibnu Sina itu 700 tahun dipakai di seluruh dunia, dicetak berkali-kali dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani. Dan jarang ada orang bisa mencapai membuat karya seperti itu, menulis melewati ruang dan waktu sampai bertahan lama. Meskipun Kanun fi Medicine itu, Kanun fi Tib itu yang naskahnya itu ada di Madinah, perpustakaan Madinah. Kalau kita lihat sekarang ya nggak relevan lagi, banyak yang salah juga gitu ya. Tapi itulah karya besar yang dimanfaatkan umat manusia ketika itu. Nah, sekarang kedokteran untuk mengatakan itu manjur atau tidak, kita minta bukti. Memang kalau minum air hangat itu kompatibel dengan penyembuhan radang tenggorokan ya. Kita biasanya kalau bandel kita kasih antibiotik karena dasar dari radang tenggorokan biasanya karena infeksi mikroorganisme. Sementara udara dingin atau hawa dingin yang dimasukkan itu sangat kondusif bagi perkembangan kuman mikroorganisme yang ada di saluran tenggorokan ya. Saran jangan minum es itu masih relevan bagi dunia medis ya. Apalagi es-es yang ada belum tentu juga higienis dan steril ya. Biasanya kan airnya nggak dimasak ya kalau es ya. Air mentah begitu aja kan. Nah, coba aja bagi pengalaman empirik ya. Kadang-kadang memang stamina dan daya tahan imunitas orang, tiap orang beda-beda juga ya. Ada yang minum es kuat nggak apa-apa, tapi kebanyakan orang, hemat saya, kalau sering minum es, apalagi esnya nggak bersih, nggak higienis, ya gampang terkena pilek, radang tenggorokan dan sebagainya. Tapi jangan sampai seperti George Washington ya, kena radang tenggorokan, dapat tata laksana yang salah, akhirnya meninggal secara tragis.